sudah masuk semua di Zoom? Hari ini ada 8 mahasiswa. Apakah kemarin ada yang tidak masuk? Sepertinya kemarin hanya 7 ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, yang belum on cam, persilahkan on cam. Baik, langsung saja kita mulai ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi siang hari ini dalam mata kuliah praktikum pengantar laboratorium medik. Karena saat ini kita belum bisa tatap muka, maka praktikum dilakukan juga secara daring atau online. Jadi di sini saya akan share screen. Untuk kontrak perkuliahan masih sama ya dengan setiap mata kuliah saya sama kontrak perkuliahannya. Jadi pada praktikum hari ini sudah mencakup praktikum pertemuan 1 dan juga pertemuan 2. Jadi di sini kita akan praktikum reagensia dan spesimen. Jadi ada 2 praktikum, nanti juga kalian akan absensi 2 kali. Jadi nanti kalau admin mengirimkan 2 link, itu kalian tetap diklik dua-duanya ya, karena yang satu adalah link untuk pertemuan pertama dan yang satu untuk pertemuan kedua. Jadi kita gabungkan saja menjadi satu supaya praktikumnya nanti juga jadwalnya tidak terlalu banyak. Jadi yang bisa kita gabungkan menjadi satu. Yang pertama yaitu reagensia dan spesimen. Tujuan praktikum ini adalah mengenal berbagai macam reagen, mengetahui cara penyimpanan reagen dan pewadahan reagen, mengenal macam-macam spesimen, dan mengetahui cara pengelolaan spesimen. Jadi sebagai ATLM, sangat penting kalian harus mengetahui macam-macam reagen yang ada di laboratorium. Juga harus mengetahui apa saja jenis-jenis spesimen yang nantinya akan kalian temui di laboratorium. Ya, langsung saja yang pertama yaitu metode praktikum. Jadi ini alat dan bahan, kemudian ada cara kerja. Alat dan bahan ini ada alat tulis, logbook, dan juga atau kamera. Jadi di sini kan kalian hanya mengamati, jadi yang dibutuhkan adalah alat tulis atau logbook, ini untuk mencatat, untuk menulis. Kemudian kamera untuk memfoto, tetapi karena kita tidak hadir secara langsung, jadi nanti bisa dilihat saja di video. Kemudian kalian bisa mencari gambarnya yang lebih bagus itu di internet, ya diperbolehkan. Yang kedua yaitu bahannya di sini kita adalah reagen dan spesimen. Kemudian ada cara kerja. Jadi yang pertama akan disediakan beberapa sampel reagen dan spesimen.
lalu dilakukan pengamatan, dan kalian akan menulis hasil yang didapatkan dari pengamatan. Sebelumnya kita membahas dulu tentang bahan laboratorium. Jadi apa itu bahan laboratorium? Bahan laboratorium ini adalah bahan atau segala sesuatu yang diolah untuk pengujian, kalibrasi, dan pelayanan masyarakat. Jadi bahan laboratorium ini merupakan sarana utama dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Pasti kalau kita melakukan suatu kegiatan di laboratorium itu kan ada bahan dan juga ada alat. Alat-alat seperti yang sudah kita kenal di instrumentasi laboratorium, alatnya ada apa saja, misalnya ada gelas ukur, ada mikroskop, kemudian ada juga nanti autoklav dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa bahan yang akan dipakai? Nah, sarana utamanya adalah bahan ini. Jadi ATLM ini diwajibkan untuk mengenal dan mengetahui berbagai macam bahan laboratorium. Dan selain itu juga mampu menggunakannya dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu reagen. Jadi, reagen ini termasuk ke dalam bahan yang ada di laboratorium. Reagen merupakan zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa, dan menghasilkan produk yang lain. Ini menurut Rahmawati dan Hendriyaningtyas 2017. Bagaimana penyimpanan reagen? Jadi sebelumnya ini saya memberikan pengantar sedikit karena materi tentang reagen dan spesimen itu kan belum ya di pengantar laboratorium, belum ada kuliahnya, tetapi kita tetap masuk dulu di praktikum supaya nanti waktunya tidak mundur. Jadi saya berikan pengantar sedikit. Seperti penyimpanan reagen, yaitu hal umum yang harus menjadi perhatian di dalam penyimpanan dan penataan bahan kimia, diantaranya yaitu aspek pemisahan atau segregasi, kemudian tingkat resiko bahaya, kemudian pelabelan, fasilitas penyimpanan, wadah sekunder, bahan kadaluarsa, inventarisasi, kemudian ada juga informasi resiko bahaya. Jadi aspek pemisahan itu biasanya dipisahkan bahan-bahan itu sesuai dengan jenisnya, sesuai dengan tingkat resiko bahayanya. Kemudian tingkat resiko bahaya jadi harus diketahui pada saat penyimpanan, kemudian diberi label. Label itu nanti ada namanya, kemudian kalau itu reagen yang dibuat terlebih dahulu, ada tanggal pembuatannya. Kemudian di situ juga nanti akan diberikan informasi resiko bahaya, apakah dia mudah terbakar, apakah dia mudah meledak. Nah, itu harus ditampilkan di pelabelan. Kemudian fasilitas penyimpanan. Fasilitas penyimpanannya juga harus diperhatikan. Tempatnya itu harus bersih. Apakah dia harus di tempat yang gelap, yang tidak terkena matahari. Jadi ada beberapa reagen yang harus, walaupun sudah disimpan di dalam botol kaca gelap, itu tetap harus diletakkan di dalam lemari tertutup yang gelap agar tidak terkena matahari. Kemudian wadah sekundernya juga harus diperhatikan. Kemudian bahan kadaluarsa. Jadi bahan yang kadaluarsa harus segera disingkirkan. Ditakutkan nanti dapat menyebabkan keracunan ataupun dapat menyebabkan kontaminasi, seperti mempengaruhi bahan-bahan yang lain. Kemudian inventarisasi. Inventarisasi ini seperti jumlahnya, ada berapakah jumlah bahan tersebut atau reagen tersebut di dalam laboratorium, itu juga harus dijelaskan. Nah, ini contohnya kelompok penyimpanan. Jadi bisa
dikelompokkan sesuai dengan abjad. Misal di sini yang berabjad A, ini berarti basa organik yang sesuai. Kemudian B adalah bahan piroforik dan reaktif air yang sesuai. Misalnya juga J, gas mampat yang beracun. Jadi dia dikelompokkan sesuai dengan jenisnya dan sesuai dengan tingkat bahayanya. Kemudian agar memudahkan juga itu dibedakan warnanya. Kalau A itu warnanya biru tua, kalau B itu biru muda. Nah, itu dia. Selanjutnya pewadahan reagen. Pewadahan reagen, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pewadahan reagen. Yang seperti tadi sudah disebutkan, yaitu ada reagen-reagen tertentu yang membutuhkan botol yang gelap agar terhindar dari sinar matahari. Kemudian wadah reagen ini tidak boleh bocor. Kalau wadahnya saja bocor, reagen itu bisa tumpah kemana-mana dan itu bisa membahayakan laboran, bisa membahayakan ATLM sendiri. Kemudian wadah reagen ini harus bermulut kecil dan tertutup rapat. Ini biasanya lebih untuk reagen yang berbentuk cair. Jadi agar tidak mudah tumpah, jadi bermulut kecil dan tertutup rapat. Kemudian wadah reagen harus berbahan dasar dari kaca. Kenapa? Karena kalau dari plastik itu biasanya plastik itu mudah bereaksi ya dengan bahan-bahan kimia, jadi dihindari. Kemudian wadah reagen harus steril. Jadi steril ini juga dibutuhkan untuk menjaga agar reagen itu sendiri tidak berubah, tidak terkontaminasi. Jadi dia harus steril. Kemudian tidak bereaksi dengan bahan kimia dari reagen yang diwadahkan. Seperti contohnya tadi plastik, jadi tidak diwadahi dengan wadah yang berbahan dasar plastik yang mudah bereaksi dengan bahan kimia. Ya, jadi ya untuk reagen cair tadi diwadahkan pada botol yang memenuhi kriteria seperti di atas tadi. Kemudian kalau untuk reagen serbuk, ini dia lebih ke botol yang mulutnya agak besar. Ini bertujuan agar mudah dalam waktu pengambilan reagen pada waktu penimbangan. Kemudian hal penting yang harus selalu diingat pada saat pewadahan reagen yaitu pemberian label seperti nama reagen, tanggal pembuatannya, paraf pembuat reagen itu, kemudian tanggal penerimaan, konsentrasi dan pelarut pada botol atau wadah reagen. Ini sangat penting harus ada di setiap wadah reagen pelabelan. Sekarang kita akan melihat video macam-macam reagen di laboratorium. Jadi nanti saat melihat video ini diharapkan teman-teman mahasiswa mencatat reagen apa-apa saja yang dikenalkan dalam video. Jadi ini adalah sudah paling tidak sudah mewakili macam-macam reagen yang ada di laboratorium medik. Jadi bisa ditulis apa saja nama-nama reagen yang disebutkan karena nanti akan dibutuhkan di laporan praktikum. Jadi disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian bukunya. Kalau sudah siap, saya putar videonya. Sudah disiapkan semua? Bagaimana? Sudah siap? Sudah, Bu. Ya, langsung saja ya.
Suaranya tidak terdengar. Saya ulangin ya. Apakah koneksinya? Oh my god. Oh, sorry.
Izin Bu, videonya nggak ada suaranya Bu. Halo Bu, Ibu, Ibu, Bu, halo Ibu. Siang Bu, videonya nggak ada suaranya Bu. Maaf Ibu, videonya tidak ada suaranya Bu. selama video tadi tidak ada suara. Tidak ada Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Tapi kalau dari tulisannya sudah bisa identifikasi belum ya? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar tapi kurang jelas Bu. Belum suaranya. Saat ini pun suara videonya tidak terdengar ya? Tidak ada Iya, suara. Bu. Tidak, Bu. Ini sudah volumenya sudah kalau dari gambarnya saja apakah bisa terbaca nama-nama reagennya? Bisa, Bu. Ada yang bisa, tapi ada yang tidak terlihat. Bu. Baik, karena terkendala, apakah karena koneksi saya kurang kuat mungkin ya? Bagaimana kalau nanti setelah ini saya share saja videonya? Iya, Bu. Bisa diputar. Iya, Bu. Jadi ini tadi macam-macam reagen yang ada di laboratorium. Nantinya pada sudah punya semua format laporannya? Belum, Bu. Format laporan praktikum sama seperti yang kemarin sudah praktikum dengan Ibu Nurosyidah ya. Nah, ini format laporan praktikumnya seperti ini. Apakah sudah punya? Belum kelihatan, Bu. Belum kelihatan. Belum muncul, Bu. Ya. Sudah? Sudah, Bu.
format laporannya. Kemarin sudah dibagikan, sudah di-share. Sudah, Bu. Jadi nanti di sini ada nama, kemudian NIM atau NPM, nomor induk mahasiswa, hari atau tanggal praktikum. Ini hari atau tanggal praktikum ya, bukan tanggal pembuatannya. Kemudian kelas, materi hari ini bisa reagensia. Kemudian tujuan dari praktikum. Kemudian dasar teori. Di dasar teori ini nanti kalian sesuaikan dengan materi pada saat praktikum. Kalau materinya reagensia, berarti dasar teorinya ini mengenai yang berhubungan dengan reagensia. Kemudian nanti ada alat dan bahan praktikumnya. Kemudian cara kerja. Setelah itu hasil pengamatan. Kalau ini kan hasil pengamatan, ini hanya contoh hasil pengamatannya. Jadi kalau hasil pengamatan untuk reagensia tadi yang seperti ini. Ini boleh difoto atau boleh ditulis sekarang nanti formatnya. Nama reagen, misalnya tadi ada KOH. Dalam bahasa Inggrisnya itu namanya apa KOH ini, kemudian dalam bahasa Indonesianya juga rumus kimianya KOH, kemudian berat molekul, spesifikasi, tanda bahaya, apakah dia itu mudah terbakar ataukah. Nah, untuk tanda bahaya ini digambarkan ya, kalau mudah terbakar itu simbolnya seperti apa. Kalau dia beracun, simbolnya seperti apa. Jadi nanti digambarkan, kemudian bentuknya, apakah dia bentuknya bubuk, ataukah dia bentuknya padat, ataukah dia bentuknya cair. Kemudian warnanya apakah putih, ungu, merah. Karena tadi tidak disebutkan di video, tidak diperlihatkan bentuk di dalamnya, jadi untuk informasi-informasi yang tidak ada di video boleh dicari dari internet untuk melengkapi tabel-tabel hasil pengamatan praktikum ini. Tetapi nama reagennya ini mengacu pada reagen-reagen yang disebutkan di dalam video. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan untuk laporannya? Bu, laporannya ditulis di folio garis atau Laporannya kalau bisa buku laporan itu dijadikan satu. Jadi misalnya kalian mempunyai buku terserah itu mau buku bentuknya buku jurnal atau buku biasa, buku Big Boss yang ukurannya panjang. Nah, itu khusus untuk misalnya laporan praktikum pengantar laboratorium medik. Jadi nanti kalian tinggal menulis saja di situ laporan pertemuan pertama, judul praktikumnya apa, kemudian formatnya sama seperti yang tadi sudah diberikan, hanya saja itu ditulis tangan di buku masing-masing. Tidak perlu diketik, tidak perlu di-print, jadi ditulis tangan saja. ya, Bu. Iya. Oke. Sudah tidak ada masalah ya dengan hasil pengamatan. Kemudian ya, kita lanjut ke spesimen. Jadi bahan lain yang harus diketahui, yang harus dikenal oleh ATLM selain reagen yaitu spesimen. Spesimen ini apa? Yaitu bahan pemeriksaan yang berasal dari tubuh manusia yang terindikasi memiliki penyakit. Jadi biasanya spesimen ini ada 4
jenis yang diambil berdasarkan diagnosa, misalnya kalau darah atau darah lengkap ini digunakan untuk mengetahui kondisi tubuh, untuk mengetahui misalnya kadar hemoglobin. Ini untuk pemeriksaan yang berhubungan dengan spesimen darah. Kemudian yang kedua yaitu urin. Biasanya kalau urin itu kan berhubungan dengan ginjal, yaitu zat sekret yang dihasilkan dari ginjal yang kemudian dikeluarkan. Atau bisa juga untuk pemeriksaan dari bahan-bahan atau obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Itu bisa diperiksa melalui urin. Kemudian tinja atau feses. Tinja atau feses manusia. Tinja atau feses manusia itu adalah buangan atau kotoran dari dalam tubuh manusia dari saluran pencernaan. Biasanya ini untuk pemeriksaan parasit, kemudian bakteri-bakteri yang ada di saluran pencernaan. Kemudian sputum. Ada yang tahu sputum itu apa? Dahak, Bu. Ya, ternyata sudah tahu semua. Sputum dahak biasanya yang berhubungan dengan saluran pernapasan, di paru-paru. Ya. Kemudian pengambilan spesimen. Ini adalah pengambilan spesimen secara umum. Yang pertama dilakukan yaitu persiapan pasiennya dahulu. Pasiennya akan diinformasikan tentang hal-hal apa yang harus dilakukan dan juga tidak boleh dilakukan oleh pasien sebelum dilakukan pengambilan spesimen. Misalnya, pasien diminta puasa dulu sebelum pemeriksaan glukosa. Kemudian ada juga yang tidak boleh melakukan aktivitas fisik yang berat sebelum pengambilan spesimen. Kemudian tidak boleh merokok, tidak boleh minum alkohol, dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan persiapan pasien. Kemudian jika pasien harus melakukan pengambilan spesimen sendiri, biasanya itu urin, dahak, dan feses, itu kan pasiennya hanya diberikan tabung atau wadah untuk menyimpannya, kemudian pasien melakukan pengambilannya sendiri. Jadi kita harus menjelaskan tata cara pengambilannya. Misalnya kapan harus diambil, kalau urin, apakah urin 24 jam, apakah urin pagi. Nah, itu harus dijelaskan kepada pasien. Kemudian bagaimana menampung spesimen dalam wadah yang disediakan. Kalau urin misalnya dibuang dulu urin pertama, kemudian baru pancaran tengah yang diambil. Kemudian sebelum itu harus mencuci tangan dulu agar tangannya tidak ada kotoran-kotoran yang nantinya akan ikut masuk ke dalam wadah. Kemudian setelahnya pun juga mencuci tangan, kemudian membersihkan daerah genital untuk pengambilan sampel urin dan sebagainya. Kemudian jika pengambilan spesimen ini bersifat invasif, ini misalnya pengambilan sampel darah, ini dijelaskan dulu tindakan yang akan dilakukan. Jangan langsung ujuk-ujuk nanti pasiennya disuntik, diambil darahnya. Kan bisa syok gitu nanti pasiennya. Kemudian penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen ini dilakukan jika pemeriksaan ditunda atau spesimen akan dikirim ke laboratorium lain. Jadi misalnya spesimen-spesimen yang bisa disimpan di dalam, biasanya sih di dalam kulkas -2 atau -20 atau sampai -70. Kalau di suhu kamar itu relatif takutnya nanti akan terjadi kontaminasi atau perubahan. Jadi biasanya lebih baik di dalam refrigerator atau di kulkas. Kemudian lama penyimpanan ini harus diperhatikan jenis pemeriksaannya. Kalau pemeriksaan yang membutuhkan spesimen yang fresh, yang harus langsung diperiksa, itu berarti dia tidak bisa disimpan lama-lama. 1 jam, 2 jam, kemudian wadahnya itu harus steril. Jangan sampai nanti disimpan pada wadah yang tidak steril.
Jadi itu sudah akan mengkontaminasi daripada spesimen. Kemudian stabilitasnya, sebaiknya dalam lemari es dengan suhu minimal 2 derajat Celcius. Bisa sampai minus 120 derajat Celcius, itu tergantung dengan sifat dari spesimen atau pemeriksaan yang akan kita lakukan. Nah, di sini akan ada video pengambilan sampel darah. Mungkin dari video pengambilan sampel darah ini nanti yang perlu diperhatikan adalah selain tata caranya yaitu alat dan bahan. Karena nanti akan diperlukan dalam penulisan laporan. Jadi alat dan bahan yang digunakan ini harus kalian catat. Kemudian selain itu juga adalah cara kerjanya atau langkah-langkahnya dalam pengambilan sampel darah itu. Baik, kalau sudah siap saya akan putar videonya. Ya, langsung saja.
Ya. Bagaimana? Sudah dicatat? Nggak ada suaranya juga ya, Bu? Iya, padahal di sini suaranya itu sudah sampai full, tetapi kenapa tidak keluar ya? Laptop saya yang bermasalah. Tetapi kurang lebih apa yang diucapkan dengan yang dituliskan pada videonya itu sama. Jadi kalau misalnya tadi bisa dicatat saja dari kalimat-kalimat yang ada di video. Seperti alat dan bahan, kemudian cara pengambilannya. Mungkin kalau cara pengambilan yang secara langsungnya itu nanti ada di praktikum yang lebih lanjut seperti di mata kuliah flebotomi. Kalau ini sekadar pengenalan bagi apa saja spesimen-spesimen yang ada di laboratorium medis. Cukup atau perlu diulang lagi videonya? Cukup, Bu. Mungkin nanti minta share-sharean videonya, Bu. Oke, mungkin share saja ya. Ya, selanjutnya, ini adalah pengambilan sampel urin. Oke. Ini video pengambilan sampel urin. Tadi sudah diperlihatkan alat dan bahan dan juga tata caranya. Karena biasanya kalau pengambilan sampel urin ini kan pasien sendiri yang mengambil. Jadi, kurang lebihnya seperti itu. Singkat saja videonya. Langsung saja untuk pengambilan sampel feses.
Mbak, bentar lagi. Udah pulang. Ya. Bagaimana? Sudah. Ini sayang sekali kenapa videonya tidak keluar suaranya. Padahal di sini suaranya sangat jelas. Jadi kurang lebih seperti itu. Nanti untuk laporannya ini seperti itu. Selain tadi dituliskan alat dan bahan, kemudian juga cara kerjanya yang sudah didapatkan dari video, hasil pengamatan di laporan praktikum juga harus mencantumkan tabel yang tertera di PowerPoint. Jadi di sini ada beberapa jenis penyakit. Kemudian di kolom kedua ada spesimen yang diambil. Kemudian cara pengambilannya. Jadi misalnya TBC, apa spesimen yang diambil? Sputum, bagaimana cara pengambilannya? Kemudian diabetes mellitus, nanti kalian bisa isi sendiri. Kemudian untuk nomor 567 ini spesimen yang diambil feses, urin, dan darah. Jenis penyakitnya nanti terserah, kalian bisa pilih sendiri yang sesuai dengan spesimen yang diambil. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Izin bertanya ya, Bu. Ya. Jadi untuk laporannya itu ntar dijadiin satu ya, Bu? Tentang macam-macam reagen sama pengambilan sampel. Dijadiin satu gitu apa bikin 2 laporan? Oke. Baik, jadi untuk laporannya ini nanti 2 laporan. Laporan yang pertama yaitu laporan reagensia. Yang kedua adalah laporan spesimen. Jadi ada 2 judul. 2 dasar teori dan 2 hasil pengamatan. Jadi nanti dibuat masing-masing. Saya laporan reagensia dahulu, pertemuan 1. Setelah selesai baru laporan spesimen. Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi untuk format laporannya belum di-share ya. Yang tadi saya tunjukkan dari Word. Ini format laporannya. Jadi nanti yang laporan pertama adalah materinya reagensia, kemudian nanti laporan yang kedua materinya adalah spesimen, pengenalan spesimen. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini tujuan dari praktikum kita pada hari ini yaitu mengenal macam-macam spesimen dan macam-macam
reagensia. Untuk baik, ada pertanyaan untuk satu spesimen cukup satu jenis penyakit ya? Iya. Jadi tadi sesuai dengan jadi cukup satu jenis penyakit saja yang kalian berikan contoh di sini. Misalnya feses, penyakitnya apa di sini kalian tulis cukup satu saja. Kemudian urin apa penyakitnya biasanya yang diperiksa melalui urin. Kemudian darah apa penyakit yang biasanya spesimennya itu dibutuhkan darah untuk pemeriksaannya. Baik, admin mungkin bisa di-share link absennya. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau Ibu Tiwi dan Ibu Dewi, apakah sudah biasa mungkin ya mengambil spesimen atau melakukan pemeriksaan pada spesimen? Biasanya spesimen apa Ibu yang diperiksa? Iya, kebetulan saya pernah melakukan untuk semuanya, Bu. Dari kencing, feses, darah. Iya. Biasanya kalau untuk spesimen darah ini kan lebih apa ya, lebih kompleks ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Lebih banyak macam pemeriksaannya. Ya, lebih banyak macam pemeriksaannya. Kemudian kalau pemeriksaan feses itu biasanya lebih ke pemeriksaan untuk parasit. Oh, iya, selain parasit apakah ada pendarahan? Ada pendarahan di Ya, apakah ada darah di dalam feses itu biasanya juga. Kalau dari Ibu Dewi, bagaimana Ibu? Apakah sudah terbiasa di lab juga? Mungkin berbagi pengalaman dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ibu Dewi, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Ibu. Tapi saya tidak bisa mendengar suara Ibu Dewi. Apakah yang lainnya bisa mendengar ya? Atau koneksi saya saja? Tidak, Bu. Oh, belum juga. Mungkin koneksinya ya, koneksi Ibu Dewi. Untuk yang diabetes ini, Bu, diabetes mellitus ini, Ya, apakah itu pengambilannya dengan cara darah vena, Bu? ya. Jadi kalau diabetes itu kan ada beberapa ya Bu ya. Ini boleh dituliskan dua-duanya, boleh dituliskan salah satu. Terima kasih, Bu. Iya. Bagaimana dengan yang lain? Baik, dari video tadi, ini kan ada nih langkah-langkah verifikasi atau memastikan identitas pasien. Ini kemarin kita sudah belajar tahapan-tahapan pemeriksaan. Ada pra-analitik, ada analitik, dan ada pasca-analitik. Kalau verifikasi atau memastikan identitas pasien ini termasuk ke dalam tahap yang mana ya? Siapa yang mau menjawab? Pra-analitik, Bu. Pra-analitik.
Kalau Bu Tiwi mah sudah tidak diragukan lagi ya Bu ya. Sudah sangat paham. Gimana teman-teman yang lain? Izin menjawab, Bu. Ya. Pra-analitik, Bu, atau biasa disebut anamnesa. Iya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah link absennya sudah di-share dua-duanya ya? Sudah belum? Oke, sudah. Jangan lupa untuk mengisi dua absennya. Ya, Anissa suaranya kurang terdengar. Apakah masih kurang jelas suara saya? Anissa? Jadi nanti nanti kalian akan mengetahui bentuk-bentuk dan juga warna dari macam-macam reagen. Ada yang bentuknya cair, ada yang bentuknya bubuk, kemudian warnanya yang bermacam-macam, kemudian tanda bahayanya. Saya minta digambarkan tanda bahayanya agar kalian juga bisa lebih paham bagaimana kalau mudah terbakar itu. Nanti juga kalian akan dapat pada saat kuliah materi, bukan praktikum. Kalau praktikum kan hanya mungkin saya penjabarannya tidak terlalu banyak, tetapi nanti di kuliah materi akan ada penjabarannya, tanda-tanda bahaya yang ada di label, kemudian bagaimana penyimpanannya yang lebih rinci, itu nanti akan dijelaskan. Sampai sini masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya Bu, untuk bahaya-bahayanya itu, tanda-tanda bahayanya itu kan digambarkan, itu boleh di print atau gambar tangan Bu? Digambar tangan saja. Jadi manual saja semua. Ya. Baik Bu. Untuk Izin lapor, ya. Deadline-nya terakhir kapan ya, Bu? Pengumpulan laporan. Ya. Jadi pengumpulan laporan itu terakhir 1 hari sebelum praktikum kita yang selanjutnya. Jadi kan kita praktikum pengantar laboratorium ini hari Kamis. Berarti terakhir adalah hari Rabu minggu depan. Bentuknya bisa difoto dahulu, kemudian dijadikan PDF menjadi satu, dikumpulkan ke saya. Nanti bukti fisiknya yang kalian buat di buku itu akan dikumpulkan langsung juga sebelum UTS. Jadi makanya saya minta itu dibuat di buku saja agar rapi menjadi satu dan tidak hilang. Jadi jadi satu di buku. Nanti sebelum UTS laporan fisiknya akan dikumpulkan. Tetapi sebelum itu tiap minggunya kita hanya mengirimkan dalam bentuk PDF saja. Karena tidak mungkin untuk tiap minggu kalian mengumpulkan laporan itu ke kampus, apalagi yang jauh. Terima kasih, Bu. Paham. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa segera tatap muka ya, jadi bisa langsung bertemu. Kalau untuk jadwal kuliah dan praktikumnya sendiri ada kendala tidak? Apalagi dengan Ibu Tiwi dan Ibu Dewi yang sambil bekerja. Izin, Bu. Iya, silakan. Kalau saya enggak sih Bu, mudah-mudahan enggak. Cuman kemarin kan Ibu bilang, tadi ya, Ibu bilang mau kalau bisa kalau enggak kelas malam, kelas sore. Itu yang jadi kendala saya belum tahu keputusan dari universitas. Jadi saya harus ngajuin apa? Apakah saya kerja pagi atau kerja sore gitu. Jadi Bapak begitu ya, Bu? Iya, saya nunggu kepastian dari kampus aja dulu, Bu. Oh iya, baik ya. Tetapi selama daring ini Ibu Tiwi
tidak ada kesulitan ya Bu, atau tidak mengganggu pekerjaan? Kebetulan kan memang saya minta izin dari pimpinan Bu, makanya dikasih waktu. Cuman kemarin pimpinan bilang mau kerja atau cuti, karena saya kasihan dengan teman saya yang kurang tenaga. Saya putuskan untuk membantu walaupun cuma 4 jam, tapi 4 jamnya itu saya mau ambil kerja pagi atau kerja sore gitu Bu. Oh, iya. Jadi saya tunggu schedule dari kampus baru saya ajukan ke pimpinan saya. Kalau sore itu berarti dimulainya pukul berapa? Pukul 4 atau 2 siang? Biasanya kita jam 3, cuman saya mau ngambil 4 jam aja Bu, 4 jam kerja. Mudah-mudahan dikasih. Kemarin saya sudah bicara sama pimpinan, cuma pimpinan bilang kamu butuhnya pagi atau sore. Ya kita tunggu aja lah Dok, informasi dari kampus dulu baru saya putuskan. Ya, baik. Semoga nanti dari manajemen kampus segera memutuskan ya Bu ya. Iya bener Bu, kalau memang saya Kalau harus dengan kuliah Ibu pagi. Dewi sendiri bagaimana Ibu? Ada kendala tidak? Maaf Ibu Dewi, suaranya tidak terdengar. Ya, Ibu Dewi sepertinya ada gangguan ya, tapi sudah mengirimkan di chat. Jadi sore. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau misalnya kuliahnya sore? Dari Putri, Sofia, Rosa, kemudian Delvianti, Cinta, Pagi aja, Bu. bagaimana? Pagi. Pagi. Iya. Jadi nanti kalau begitu akan dikondisikan lagi. Berarti ada 3 orang di sini yang bekerja ya? 3 atau 4? Delvianti bekerja juga, Del? Iya, Bu. Pulangnya jam 2. Berarti 50-50. Baik, nanti akan dilaporkan ke manajemen bagaimana, apakah akan dibuat 2 kelas atau bagaimana. Semoga nanti segera ada keputusannya, karena kasihan juga ya kalau izin terus, kita juga nggak enak ke atasan, nggak enak ke teman yang mungkin menggantikan pada saat kita kuliah. Semoga segera ada keputusan. Baik, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sudah absen semua, saya mau mengakhiri kuliah pada siang hari ini. Ya. Baik, sampai bertemu lagi besok. Mungkin besok masih bertemu lagi, karena saya mengampu beberapa mata kuliah, jadi jangan bosan-bosan bertemu. Ya, mohon maaf juga kalau mungkin cara mengajar saya belum seperti dosen-dosen yang lain. Kita sama-sama belajar di sini ya. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan siang hari ini sampai selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya izin live ya.